Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama adalah kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam proses belajar dan mengajar. Baiklah, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak minta kepada Anda semua tolong dilihat teman sebangkunya, apa ada yang tidak hadir pada pagi hari ini. Ya, gimana? Sudah diperiksa? Ya, baiklah, jika tidak ada, Pak akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pembahasan tentang fikih mawaris. Sebelum Bapak menjelaskan fikih mawaris, Pak ingin bertanya kepada Anda semua, apa itu fikih dan apa itu mawaris? Si Ibnu tahu apa itu fikih? Ada yang tahu Anda semua? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, Pak akan menjelaskan apa itu fikih. Fikih secara bahasa berarti memahami, sedangkan mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras yang berarti warisan, atau bisa juga berarti harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Jadi itulah pengertian dari fikih dan mawaris. Adapun hukum dalam mempelajari fikih mawaris, mungkin Anda semua ada yang tahu apa itu hukum mempelajari fikih mawaris? Ada yang tahu Anda semua? Dan dalam dikatakan hukum mempelajari fikih mawaris, itu hukum mempelajari ilmu fikih mawaris, yaitu hukumnya fardu kifayah. Dalam arti bahwa apabila sudah ada orang yang cukup untuk melaksanakannya, maka sunnah hukumnya bagi yang lainnya. Itu hukum dalam mempelajari fikih mawaris. Adapun dalil mempelajari fikih mawaris dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya pelajarilah oleh kalian Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajari juga ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, karena aku adalah orang yang akan terenggut atau mati, sedangkan ilmu akan dihilangkan. Jadi itu adalah sebuah hadis yang mengenai fikih mawaris. Adapun pembagian ahli waris, apakah anda semua
Ada yang tahu pembagian ahli waris? Ya, si Abdul Zuhri. Apa itu pembagian ahli waris? Ada berapa pembagian ahli waris? Ya, ada 2. Yang pertama, ya. Yang kedua, ya, bagus. Baiklah. Adapun pembagian ahli waris, yang pertama yaitu nasabiyah. Ada yang tahu apa itu nasabiyah? Oh, enggak ada yang tahu. Baiklah, Bapak akan perjelaskan apa itu ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah merupakan ahli waris yang hubungannya dengan keluarganya timbul karena memiliki hubungan darah. Ahli waris nasabiyah memiliki jumlah keseluruhan 21 orang. Terdiri dari 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan. Ahli waris nasabiyah. Baiklah, Bapak akan memperjelaskan sedikit apa itu ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah adalah dikarenakan nasab. Misalnya si A dan si B menikah dan mempunyai anak satu, yaitu si C. Si C dan si A ini yang dikatakan hubungan ahli waris nasabiyah. Dan yang kedua yaitu ahli waris sababiyah. Ada yang tahu itu apa ahli waris sababiyah? Ya, si Joko, ya, Joko sababiyah. Ya, benar sekali. Baiklah, Bapak akan menjelaskan sedikit juga tentang apa itu ahli waris sababiyah. Contohnya kita tadi si A dan si B. Si A ini suami, sedangkan si B ini istri. Kenapa bisa dikatakan sababiyah? Sababiyah dikarenakan hubungan perkawinan atau pernikahan antara si A dan si B. Jadi si B, si istri ini dapat warisan dari si A. Ini yang dinamakan ahli waris sababiyah disebabkan pernikahan antara si B dan si A. Ini yang dikatakan ahli waris sababiyah. Baiklah, itulah dari penjelasan tadi tentang mengenai ahli waris, pembagian ahli waris, yaitu yang pertama nasabiyah dan sababiyah. Semoga Anda semua bisa memahami, insyaallah. Maka dari itu jangan mantang-mantang Anda semua adalah ahli waris. Jangan semena-mena dalam menggunakan warisan tersebut. Karena apa? Kenapa Bapak mengatakan seperti ini? Karena Anda semua ahli waris. Niscaya kedua orang tua Anda semua itu menjadi tanggung jawab Anda semua. Baik itu orang tua, kakak, adik, itu menjadi tanggung jawab Anda semua. Jangan Anda semua menggunakan warisan itu semena-mena. Contohnya pergi ke mall, pergi ke toko baju, beli baju. Ya, berpoya-poyalah dalam menggunakan warisan tersebut. Jangan seperti itu Anda semua. Pergunakan warisan tersebut ya yang lebih diprioritaskan, contohnya itu orang tua Anda semua. Mana tahu ya suatu saat nanti ada orang tua Anda semua, contohnya sakit misalkan, dikarenakan ada warisan itu ya bisa digunakan dengan warisan tersebut. Itu lebih tepatnya.
Dan juga kakak-kakak Ananda semua, adik-adik Ananda semua yang masih sekolah, yang masih kuliah, dibantu dengan warisan tersebut. Ya, gitu Ananda semua ya. Jangan gunakan warisan itu dengan semena-mena, berpoya-poya. Jangan seperti itu. Kita sebagai ahli waris, tolong orang tua Ananda semua, kakak-kakak, adik-adik Ananda semua, sebelum mereka menikah. Ya, itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga Ananda semua bisa lebih memahami, tidak hanya materi-materi saja yang Bapak sampaikan. Di luar materi seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, lebih bisa lah. Sekiranya Ananda semua lebih memahami apa itu mewaris, apa itu ahli waris. Baiklah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, jika ada yang bertanya, Bapak persilahkan. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, Bapak akhiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.